Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, kami dari Room 1, mata kuliah makroekonomi, dengan Bapak dosen Muhammad Iqbal, kami akan menjelaskan tentang mekanisme proses ekspor-impor perdagangan internasional. Jadi anggota kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada nomor yang pertama yaitu ada Marsiati Arum Siswoyo. Yang kedua nomor urut 12 yaitu ada Nur Faizi Asmi. Yang ketiga nomor urut 14 ada Muhammad Fadil, dan yang terakhir nomor 6 ada saya sendiri yaitu Nugi Anil Pratama. Oke, kita lanjut. Jadi posisi pertama ini akan disampaikan oleh Arum. Pada Arum kami persilakan. Mekanisme proses ekspor-impor perdagangan internasional. Yang pertama ada proses pertama ada sales kontrak, yang artinya hubungan antara pembeli dan penjual akan terhubung dengan surat persetujuan atau sales kontrak. Surat persetujuan tersebut berisi tentang persyaratan pembayaran yang akan dijual, misalnya harga, jumlah, mutu, cara distribusi, dan sebagainya. Komoditas yang akan diekspor bisa dipromosikan melalui berbagai media promosi seperti majalah, koran, dan sebagainya. Promosi juga bisa dilakukan melalui lembaga-lembaga yang berhubungan dengan ekspor. Apabila tertarik, importir akan mengirimkan surat permintaan kepada eksportir untuk suatu komoditas. Surat tersebut biasanya berisi tentang harga, waktu, pengiriman, dan deskripsi barang. Suatu permintaan yang dikirim oleh importir kemudian akan dikirim oleh eksportir melalui overset. Di dalam overset ini akan terdapat keterangan-keterangan yang sesuai dengan permintaan importir. Ketentuan pembayaran dan pengiriman sampel juga terdapat dalam overset. Setelah surat kontrak sudah sampai di pihak importir, kemudian dia akan mempelajarinya. Jika sudah setuju, maka sales kontrak tersebut akan ditandatangani oleh importir. Kemudian surat tersebut akan dikirimkan lagi kepada eksportir sebagai sales konfirmasi. Oke, terima kasih kepada Arum. Kita lanjut, yaitu proses kedua yang akan dibacakan oleh Nur Faizi Asmi. Kepada Asmi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses kedua, L atau C opening process. L atau C letter of credit merupakan jaminan yang berasal dari pihak bank penerbit kepada eksportir. Jaminan tersebut sesuai dengan instruksi dari pihak importir untuk melakukan pembayaran dengan jumlah nominal tertentu. Pihak importir akan meminta bank devisa untuk membuka L atau C sebagai jaminan. Dana yang akan dibayarkan kepada pihak importir harus sesuai dengan kesepakatan yang tertera pada sales kontrak. Proses pembukaan L atau C akan dilakukan melalui koresponden di advising bank yang berada di negara eksportir. Proses ini akan dilakukan dengan bantuan media elektronik. L atau C konfirmasi yang berasal dari opening akan diperiksa keabsahannya oleh advising bank. Jika sesuai, maka advising bank akan mengirim surat pengantar atau L atau C advis kepada eksportir yang berhak menerima surat tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Asmi. Selanjutnya yaitu proses kedua proses ketiga yang akan dibacakan oleh Fadil. Pada Fadil kami persilakan. Oke, dari proses ketiga atau charge assignment, tanda bahwa pihak ekspor bisa diketahui dalam proses cargo shipment. Letter of credit advice akan dijadikan acuan oleh eksportir untuk proses pengiriman barang
dan dia akan melakukan shipment booking kepada shipping company yang sesuai dengan sales kontrak. Setelah itu, pihak eksportir wajib mengurus tentang pemberitahuan ekspor barang atau PEB di bea cukai. Pihak eksportir juga harus melakukan pembayaran pajak terhadap advising bank, bukti penerimaan barang, kontrak angkutan, bukti kepemilikan barang, serta dokumen pengapalan lainnya akan dimuat oleh shipping company. Setelah itu akan dikirimkan kepada advising bank yang dilanjutkan kepada opening bank. Kemudian shipping company akan mengangkatnya ke pelabuhan yang dituju sebagaimana disebutkan dalam bill of lading. Dokumen pengapalan kemudian akan diterima oleh importir jika kewajiban mereka untuk pembayaran kepada opening bank telah dilakukan. Dokumen tersebut juga digunakan untuk mengurus import clearance yang dilakukan dengan bea cukai. Jika biaya jasa shipping agent telah dilunasi, maka mereka akan menyerahkan kepada pihak importir. Oke, terima kasih kepada Fadil. Lanjut yang ke proses terakhir, yaitu proses keempat atau shipping document negotiation. Jadi proses ini merupakan proses di mana pencairan dokumen pengapalan untuk ekspor akan terjadi dalam proses ini. Ini juga termasuk proses untuk klaim barang yang telah dibayar oleh importir. Pihak importir akan mendapatkan pemberitahuan mengenai penerimaan dokumen dari opening bank. Untuk mendapatkan dokumen pengapalan, importir harus melakukan pelunasan tersebut. Dokumen tersebut sangat penting untuk pengambilan barang dari shipping agent dan bea cukai. Oke, itulah keempat tahapan yang dilakukan untuk melaksanakan ekspor dan impor dalam perdagangan internasional. Mudah-mudahan ilmu yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih sudah memberikan kami waktu untuk menjelaskan materi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.